Apa ini? Ya benar saja. Ini aku bisa lihat kan? Wah, luar biasa. Salut. Baru kali ini aku lihat perhelatan besar sekelas internasional dengan kearifan lokal Indonesia. Kalian mengerti kan maksudku? Iya, ini loh, penghujan. Sudah. Ini kok hujan masih tetap saja turun. Apa dia gagal? Aduh, jangan malu-maluin dong. Oh, bukan. Dia sedang menenangkan hujan. Apa kalian pernah melihat penghujan beraksi atau mendengar bagaimana mereka bisa mengelola wanita? Kabarnya bahkan ada yang tidak boleh mandi atau harus melemparkan celana dalam ke atas genting supaya hujan tidak jadi turun. Bawang merah dan cabai bisa menjadi perantara kalau ditusukkan ke tusuk sate dan ditancapkan di tanah. Tapi itu artinya melawan Gusti Allah. Pak Jamil di kampungku paling keras kalau teriak hujan begini. Katanya ini sama saja dengan tidak menerima apa yang sudah diatur oleh Tuhan. Tidak tahu diri. Kurasa sudah sangat sensitif jika kita bawa persoalan seperti ini. Apalagi kalau aku tulis ini di medsos. Aduh, dijamin jempol netizen kecepatannya lebih gesit daripada kecepatan kuda. Contohnya saja soal kecil. Waktu itu aku pernah mengomentari idola netizen yang jasnya miring sedikit. Komentar balasan justru bukan dapat dari idola itu, melainkan dari fans fanatiknya yang rela membela mati-matian. Aku juga yakin soal penghujan ini tadi juga viral gara-gara netizen. Andai netizen diberikan batasan untuk memberikan komentar, tentu tidak akan seheboh ini. Aku ingat sesuatu, bukan soal menginginkan hujan, tapi sebaliknya. Suatu hari di perkampungan nenekku, kemarau betah sekali menyambangi. Para penduduk desa sudah mulai gelisah dengan cuaca yang panas. Persediaan makanan pun juga mulai menipis, dan sawah-sawah ladang milik masyarakat juga mulai kekeringan. Nenek bilang, jika kondisi terus menggelisahkan seperti ini, akan diadakan sebuah upacara. Penduduk mayoritas di desa nenekku merupakan petani yang menggantungkan hidupnya dari hasil tani itu. Kalian bisa bayangkan kan, jika hasil tani melulu gagal, sementara kebutuhan hidup terus mendesak. Sejak dulu, upacara ritual selalu menghadirkan cucu. Harus ada boneka itu yang jadi perantara untuk menghadirkan hujan. Itu dimulai oleh orang Tasik leluhur di desa ini. Orang Tasik yang gagal mengajak masyarakat untuk mencari mata air, akhirnya menemukan cara lain supaya masyarakat mau berkumpul dan melakukan ritual sesuai petunjuk yang didapatnya melalui tirakat 3 hari 3 malam dan tidak makan dan minum. Dalam petunjuk itu, masyarakat harus melakukan ritual dengan media boneka cucok. Ya, aku ingat lagi. Pada waktu aku masih kecil, aku pernah melihat upacara itu. Pada waktu itu, tentu saja aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang ku tahu bagi anak seumurku waktu itu, boneka cincong itu tampak menyeramkan. Aku pernah dikejar oleh boneka itu. Iya, asal kalian tahu, boneka itu akan mengejar siapa saja yang tidak percaya padanya saat menyaksikan upacara itu. Cincong, bilguna bilembayu, syalalala lenggute anggedani, ayah pengantin anyar. Begitulah sepotong lagu cincong yang dinyanyikan sinden saat ritual itu berlangsung. Para penabuh alat memainkan alatnya. Ada yang memukul-mukul buyung dengan hihit atau kipas yang terbuat dari anyaman bambu.
Ada juga yang memukul-mukul bokor yang terbuat dari kuningan dengan 2 buah ruas kayu. Aku bersama kakakku diam-diam menikmati pertunjukan itu. Musik yang tercipta antara suara nyanyian sinden, pukulan kayu di bokor, dan gerakan mereka terasa menggugah. Menurut teori, mendengarkan musik bisa berpengaruh pada kesehatan fisik dan mental. Menurut kalian, apa yang bisa berpengaruh dari musik itu? Kalau buatku, alunan irama pada musik itu. Musik yang digunakan saat ritual tadi juga menarik. Ada perasaan berbeda yang muncul, seperti kita sedang berada di dunia yang berbeda. Sementara itu, Ibu Nawita yang menjadi buruh berdiri di tengah halaman. Tampak olehku, ia memangku boneka cincong memasuki area ritual. Di atas tikar sudah tergelar sesajen paru kuyung lengkap dengan kemenyan, tumpeng, telur asin, gula batu, kue-kue, kembang rampe 7 warna, dan masih ada yang lainnya yang tak bisa aku ingat semuanya. Begini kira-kira gerakan Ibu Nawita. Berjalan di antara celah anak taraji. Celah anak taraji itu memang hanya cukup untuk 1 langkah kaki. Ibu Nawita terus berjalan diiringi oleh 2 asistennya yang lain. Berjalan dan beriringan dari ujung sebelah sini sampai ujung akhir di sebelah sana. Ibu Nawita kemudian menghadapkan boneka cincong itu ke arah cermin yang dipegang oleh asistennya. Boneka cincong juga harus disisir rambutnya supaya rapi. Lihat, sabuk boneka ini dipegang oleh asistennya dari sisi kanan dan sisi kiri. Bidadari lagi teko, bidadari lagi teko, jak rujak nanti kami junjang kami loko, pajulo-julo temu bumi ring mandi loko. Lagu selesai dikumandangkan oleh sinden. Cincong mulai bergerak. Semakin lama gerakannya semakin tidak beraturan. Aku yang saat itu sedang menikmati suara nyanyian sinden dan pukulan kayu di bokor jadi keheranan. Konon katanya pada waktu itu roh leluhur mulai memasuki boneka cincong. Aku tidak percaya. Bagaimana bisa masuk seperti itu? Apa? Kalian bilang apa? Kalian jangan bilang aku tidak menghargai adat. Umurku kan masih kecil aku itu, tidak mengerti hal yang semacam itu. Ya namanya juga anak kecil toh. Tidak masuk akal buat waktu itu. Sekarang gimana sekarang? Penasaran ya? Kalian kepo? Waktu itu aku berbisik pada kakak yang berada di sebelahku. Pacaran ini aneh, dan tidak masuk akal. Waktu itu aku iseng komat kami sambil mengejek cincowong. Cincowong, bulu canting awak bubu. Cincowong, kepala canting badan bubu. Tiba-tiba boneka itu mengejarku. Lihat, dia mengerikan. Matanya seperti hidup. Ya Tuhan, kupikir boneka itu tidak akan bereaksi seperti ini. Aku seperti bisa mendengar boneka itu berbicara padaku. Kamu bocah, berani-beraninya mengolok-olok aku. Aku kemudian merapatkan badanku di dekat kakakku. Sambil komat kamit, aku memohon supaya boneka itu tidak mengejarku lagi. Nenek tolong, kakak tolong aku. Nenek yang sedang berada di tengah halaman kemudian menghampiriku. Kamu bicara apa tadi? Percaya, kamu harus percaya. Kamu tidak boleh mengolok-olok si cowok. Tapi
asistennya yang lain, kemudian kembali memegang boneka itu. Suasana di malam hari terasa lebih mistis. Kemudian ritual diakhiri oleh saweran bunga kamboja yang diciprat-cipratkan pada penonton. Hujan! 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 Untung saat itu aku segera ditolong oleh kakak dan nenek. Sejak saat itu aku kapok mengolok-olok apa yang sudah menjadi adat atau hal-hal yang tidak masuk akal. Benar, kita harus percaya penuh pada Tuhan. Namun kenyataannya ada makhluk lain yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, yang merupakan ciptaan Tuhan juga. Ada ritual-ritual yang masih dilakukan oleh masyarakat. Namun semakin hari semakin jarang karena dengan alasan zaman yang sudah modern. Segala sesuatu bisa diprediksi secara keilmuan. Kita bahas saja perempuan di TV ini. Kalian lihat simbol itu. Simbol itu bisa digunakan untuk meditasi. Aku pernah melakukan meditasi itu. Kata guruku, frekuensi di tubuh kita diselaraskan. Mungkin itu juga yang dilakukan oleh Pak Hujan. Dia bukan memanggil hujan, tetapi dia mencoba mengendalikan hujan. Lihat, ada pembalap yang coba menirukan gaya Pak Hujan. Berita viral ini. Aku ingatkan pada kalian. Kalian boleh memilih percaya atau tidak pada hal ini. Cuaca memang bisa diprediksi. Mungkin saja Pak Hujan punya keahlian lain yang tidak kita ketahui. Mungkin saja Pak Hujan ini keahliannya juga diturunkan, sama seperti Bu Nawita yang merupakan keturunan dari Rangkasih. Oh iya, ada satu rahasia yang baru saja aku ketahui beberapa hari yang lalu. Sebelum nenek meninggal, ternyata nenek juga merupakan keturunan Rangkasih. Menjadi punduh pernah ia lakukan. Menurut bisikan batin yang diperoleh oleh nenek, tahun depan aku yang harus menggantikan Ibu Nawita menjadi seorang guru.